SMA Negeri 1 Bantaeng, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang. Hari ini pada tanggal 6 Desember 2021 saya akan memberikan layanan klasikal dan layanan konseling individu kepada siswa untuk ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai layanan klasikal ini, ada baiknya kita berdoa. Tetapi kali ini doanya dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai kita membacakan doa. Setelah itu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya mau mengamalkan dulu ya. Adrian Mas Priadi, Alfa, Siraiman, Akila India, Al-Fadila, Anissa Putri, Alfa Kamila, Alfa Erna, Gita Uliarti, Ikrananda, Nur Hikmah, Carmila, Lintang Timur, Livetia, Emdadil, Muhammad Jaisyul, Muhammad Nur Butawa, Naswa, Nur Fatina, Putri Asara, Al-Farida, Sukmawati, Hidami, Kimtika, siapa? Alfa, Linda, Alfa, Lindi, Linda Astuti. Hadir Kim. Jadi layanan ini sekitar 40 menit ke depan, ya. Jadi kita akan melakukan layanan ini sekitar 40 menit. Jadi materi pada hari ini yaitu mari merancang strategi belajarmu. Kemudian ada tujuannya yaitu agar peserta didik mampu merancang strategi belajarnya sendiri. Agar kalian mampu belajar setelah mengikuti layanan ini, kalian mampu merancang strategi belajarnya sendiri. Tidak usah lagi dibantu. Kemudian, jadi anak-anak silahkan lihat masalah di atas, video di atas. Kemudian menuliskan apa masalah yang ada di atas. Jadi sebentar kita bagi dua kelompok ya, tapi lihat dulu yang di atas videonya.
video menggunakan seperti itu. Jadi itu videonya. Tadi kan tentang Jonathan. Sekarang kita bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi apa masalah yang tadi itu? Yang apa? Yang dari video itu masalah apa yang ada di dalam video itu? Coba ceritakan. Tulis dulu mas. Masing-masing bisa bekerja sama. Kelompok bisa bekerja sama. Itu bisa ceritakan tidak? Apa masalah itu itu? Kenapa itu Jonan? Jonathan. Kenapa itu tadi? Kenapa itu Jonathan? Di belakang ini. Kerja. Apa masalah dalam video ini?
menit ya. Itu di video yang tadi. Masalah yang saya dapat dalam video tersebut, cara belajar seorang siswa yang pernah menggunakan itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya sehingga nilai yang diperoleh tidak maksimal meskipun dia selalu giat belajar. Jadi gaya belajarnya ini Jonathan ya. Ada tanggapannya dari kelompok luar? Dengan tanggapannya sesuai tidak? Coba silakan kelompok luar. Materi yang diterima oleh Jonathan tidak sesuai dengan gaya belajar yang diinvestigasikan. Materi yang diterima oleh Jonathan tidak sesuai dengan gaya belajar yang diinvestigasikan. Berarti gaya belajarnya Jonathan itu tidak sesuai, ya? Coba saya dengar tanggapan dari kelompok luar. Coba kita. Ada lain nggak? Kita. Tidak sesuainya ciri khas belajar yang dimiliki seorang siswa dengan metode yang digunakan di sekolah yang sehingga siswa menghafal materi yang Jadi Jonathan ini tidak sesuai strategi belajarnya. Ini coba dari kelompok satu lagi. Ada?
meskipun dia selalu belajar dan belajar. Oh, jadi Jonathan tidak cocok dengan gaya belajarnya di Jonathan. Sehingga meskipun dia belajar terus, tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Jadi intinya begitu. Jadi setiap siswa harus sesuai dengan belajarnya. Misalnya, ini gaya belajarnya audio, dia harus belajar, dia mendengar audio visual. Jadi bagaimana teman berdua? Silakan bicara satu orang apa pendapatnya tentang gaya belajar dari video tersebut. Kita mana? Gaya belajar saya yaitu kinestetik, di mana mengandalkan gerak tubuh sebagai alat utama dalam menerima informasi. Seperti Raya lebih banyak menghasilkan energi untuk memahami materi dengan mempraktikannya seperti belajar di laboratorium. Jadi Raya yang dibahas di Raya gaya belajarnya itu apa? Kinestetik. Kinestetik berarti gerak tubuh ya. Lalu kita bakal tahu yang belajarnya siapa? Ya, silakan. Di sini masalah saya belajar gaya yaitu baca tulis, dia memahami informasi itu dengan baca buku atau dengan Oh iya. Jadi gaya belajarnya itu baca tulis. Selain itu masalah kayaknya dari video. Ada pendapat yang lain? Dari kelompok yang lain? Bisa nggak? Ruby mengandalkan pencemaran lainnya sebagai alat gaya belajarnya untuk memahami pembelajaran dari guru, seperti merekam suara yang dijelaskan oleh guru. Oh iya, jadi dia mengandalkan pendengaran, berarti dia auditori. Masih ada tanggapan dari kelompok dua? Silakan. Untuk gaya auditori, belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang juga belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Oh iya, bagus jawabannya semua dari masing-masing kelompok. Jadi kesimpulannya setiap orang berbeda dari gaya belajarnya. Jadi dalam satu kelas itu beda-beda. Ada yang visual, ada auditori, ada kinestetik, ada yang baca tulis. Jadi kita lanjut ya, masuk ke tahap penting. Jadi ini pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam belajar. Ciri khas setiap orang punya ciri khas, setiap siswa punya ciri khas dalam belajar. Kemudian ada yang tahu tidak gaya belajar apa saja yang ada? Itu kan gaya belajar. Ada yang tahu? Katakan, ya silakan. Saya belajar ada 4, yaitu pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga baca tulis, dan yang keempat kinestetik atau keterlibatan. Yang lain, coba kelompok dua. Dikemukakan gaya belajar, macam-macamnya gaya belajar. Ya, silakan Nak. Gaya belajar, macam-macam gaya belajar yaitu terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Gaya belajar dengan cara visual,
Yang gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar baca tulis. Dan yang keempat, gaya belajar kinestetik. ya kinestetik atau gerak tubuh. Nah, ini gaya belajar. Ini visual, berarti dengan melihat. Nah, ini auditori dengan mendengar, dengan menggunakan telinga. Ini kinestetik, mendengar. Kemudian ini baca tulis. Kemudian ini pengertiannya visual. Jadi dia mengandalkan penglihatan sebagai alat utama dalam menerima informasi. Berarti dia dengan melihat. Kemudian ada ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, lebih mudah memahami apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi dia lebih mudah melihat kalau dia lihat gambar daripada dia mendengar. Kemudian ada yang kedua, yaitu suka diberi penjelasan menggunakan grafik, bagan, peta atau gambar. Kemudian mementingkan penampilan, menyukai sesuatu yang bagus, rapi dan teratur. Tidak mudah terganggu dengan keramaian, jadi biar suaranya hidup, misalnya hidup di luar ini, dia tidak terganggu dengan visual. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Ini adalah ciri-ciri dari gaya belajar visual. Kemudian kelemahan dari gaya belajar visual. Coba baca nak. Sulit untuk menerima instruksi secara tepat, tidak tertarik pada sumber belajar dan tampilan membosankan, sulit belajar dengan belajar yang berbeda. Jadi ini kelemahan dari gaya belajar visual. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal, tidak tertarik pada sumber belajar dengan tampilan membosankan. Jadi tampilan membosankan kalau itu saja. Jadi kemudian sulit belajar di ruang belajar yang berantakan. Kemudian strateginya membaca buku yang memiliki ilustrasi, ada informasi atau teknik penting pada bahan bacaan dengan spidol atau stabilo. Jadi intinya itu dia pakai stabilo. Buat catatan yang menarik untuk dipelajari, kemudian belajar dari gambar maupun video. Selanjutnya kita masuk ke auditori. Mengandalkan pendengaran sebagai alat utama untuk menerima informasi dan pengetahuan. Ciri-ciri gaya belajar auditori. Coba baca. Ya, silakan. Mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Ya, jadi lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Jadi dia datang pendengarannya, dia datang telinganya, bukan lagi matanya, telinganya lagi. Kemudian senang belajar dalam sistem diskusi, mudah mengingat lagu atau cerita, jadi dia senang mendengar cerita, lebih mudah mengingat. Kemudian senang membaca dengan mengeluarkan suara. Yang terakhir, merasa kesulitan untuk menulis tetapi mudah mengucapkan secara lisan. Ini ciri gaya belajar auditori. Kemudian kelemahannya, lagi sampaikan. Itu kan semua. Mudah terdistraksi dengan keramaian. Mudah terdistraksi dengan keramaian. Kemudian apabila membaca buku sambil diucapkan, buku bisa sambil diucapkan untuk lebih mudah mengingat. Kemudian mengulang-ulang kata atau kalimat yang dipahami. Gunakan tape recorder untuk merekam informasi yang penting, setelah itu didengarkan kembali. Cari ruangan yang tenang agar tidak merasa terganggu.
Bisa dibaca pengertiannya kinestetik? Coba ini kita tahu. Mengajarkan cara tubuh sebagai alat utama dalam menerima informasi dan pengetahuan. Jadi dia mengendalikan gerak tubuh. Ini ciri gaya belajar kinestetik. Suka menggerakkan anggota tubuh ketika sedang mendengarkan atau berbicara. Jadi kalau dia berbicara begini saja dia menjelaskan. Yang dimaksud adalah ini dia bergerak. Anak yang belajar begini tidak dapat diam untuk waktu lama, dia tidak tenang. Menggunakan jari sebagai petunjuk tidak untuk membaca, kemudian menyukai praktek dan permainan dan belajar, menyukai kegiatan yang membuatnya terus bergerak dan bekerja. Ini kelemahannya. Silahkan dibaca, Pak. Kapasitas energinya cukup tinggi sehingga bila tidak disalurkan dengan berbagai kegiatan fisik, maka akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya. Jadi kapasitas energinya cukup tinggi sehingga tidak disalurkan dengan berbagai kegiatan fisik, maka akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya. Ini strategi belajar kinestetik. Ada yang bisa baca satu orang? Wajah silakan, Nak. Strategi belajar kinestetik itu pertama belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, kedua melakukan eksperimen sesuai materi yang didapatkan jika memungkinkan, ketiga kunjungi tempat edukasi untuk membantu proses belajar, dan keempat menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Jadi ini ya strategi belajar kinestetik. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Kemudian melakukan eksperimen sesuai dengan materi yang didapatkan jika memungkinkan. Kemudian menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan. Jadi ini kinestetik, kita sambil jalan dihafal-hafal, materi apa yang mau dipelajari. Kemudian kunjungi tempat edukasi untuk membantu proses belajar. Yang terakhir yaitu baca tulis. Memahami informasi dengan cara membaca dan menulis. Ini ciri-ciri gaya belajar membaca dan menulis. Rajin membuat catatan. Jadi kadang dia membuat catatan kecil. Dia suka mempelajari kata atau istilah baru dan mencari tahu artinya. Jadi kalau dia mendapatkan istilah mungkin dia cari di Google atau dia cari di mana saja di perpustakaan. Dia rasa intelijensinya tinggi. Kemudian senang menulis esai. Yang keempat, lebih nyaman belajar melalui teks tertulis. Ini kelemahannya. Coba itu laki-laki sana baca coba. Bahwa dan waktu lebih lama bernama membuat sumber belajar ke dalam bentuk tulisan. Jadi memakan waktu lebih lama karena harus mengubah sumber belajar ke dalam tulisan. Jadi dia harus menulis ini cakup dia baca. Jadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada, kita menarik kesimpulan saja ya. Ada satu orang bisa menyimpulkan. Ya, silakan. Kesimpulan dari waktu ini, pada hari ini saya belajar mengenai berbagai gaya belajar yang menjadi ciri khas setiap individu untuk menyerap informasi. Ada empat gaya belajar. Satu, visual, yaitu menyerap materi dengan cara menggunakan penglihatan. Dua, auditorik, menyerap materi dengan mendengarkan
dapat dari video tadi adalah ciri khas seseorang dalam menentukan gaya belajarnya, seperti merekam suara saat guru menjelaskan atau merekam video ketika guru menjelaskan. Jadi kesimpulan dari yang tadi, jadi 4 gaya belajar yang dimiliki setiap orang, 4 gaya belajar yang dimiliki setiap orang, tapi ini berbeda. Ada misalnya A, belajar auditori, berbeda. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik, dan ada baca tulis. Jadi setiap orang berbeda-beda dalam belajarnya. Jadi yang terakhir kita mengisi LKPD yang akhir. Ini LKPD dari sini diisi anaknya. Ini kita mengisi LKPD. Kepada Ananda untuk membacakan hasil LKPD tadi. Gaya belajar yang menjadi ciri khas saya yaitu gaya belajar kinestetik. Mengapa gaya kinestetik menjadi ciri khas saya? Karena saya lebih suka belajar atau memahami materi dengan cara mempraktikkan atau menggunakan dengan cara mempraktikkan. Oh iya, jadi dengan cara mempraktikkan dia memilih gaya belajar kinestetik. Ada yang lain? Ya, silakan nak. Menurut saya setelah melewati hari ini setelah gaya belajar yang sesuai dengan saya itu auditori, karena saya lebih cepat atau lebih mudah memahami suatu informasi melalui suara dan mudah terganggu apabila saat belajar itu ada keributan, dan saya juga lebih menyukai musik daripada saya. Iya, dia mengandalkan pendengarannya karena auditori. Visualnya mana? Ya, silakan. Saya belajar yang menjadi ciri khas saya adalah visual, yaitu menggunakan penglihatan untuk memahami informasi dan pengetahuan. Alasannya adalah karena saya lebih cepat mengerti dengan melihat sesuatu yang dapat itu, karena saya lebih cepat mengerti ketika saya melihat sesuatu yang dijelaskan sama guru ya. dijelaskan oleh guru. Iya, oke. Jadi itu macam-macam gaya belajar tadi. Jadi sebelum kita tutup layanan klaksi kali ini, ada baiknya kita berdoa. Saya persilakan salah satu untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, maka baiknya kita membaca doa dimulai. Terima kasih atas waktu luang dari Ananda untuk mengikuti layanan klaksi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.